Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua. Pada saat ini kita berbahagia bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita bisa persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam beberapa waktu ke depan kita mau memberikan puji dan sembah kita. Kita mau membalas setiap cinta kasih Tuhan lewat mulut kita, lewat hati kita, lewat pikiran kita yang terfokus hanya kepada Dia. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan tidak pernah berhenti. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan, apa yang ada pada kami Tuhan, ingin kami berikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ya Bapa, ajar kami Tuhan, untuk kami bisa memberikan yang lebih baik lagi hari lepas hari untuk menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siap untuk memberikan yang terbaik hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih
Ampuni Tuhan, kalau kami masih sering mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih sering mengecewakan Engkau Tuhan. Kami hanya bisa memberikan puji kami hanya bisa memberikan syukur, terima kasih. Hanya itu Tuhan yang bisa kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami hanya bisa memberikan terima kasih dan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kalau Engkau begitu baik dalam hidup kami, Engkau bahkan teramat baik dan terlalu baik Tuhan buat setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Izinkan saat ini Tuhan kami mau bersuka cita atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah penolong dalam hidup kami, Engkau adalah kekuatan yang menjadikan kami Tuhan orang-orang pilihan-Mu yang kuat menghadapi segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Saudara dan Bapak Ibu berada. Saat ini kita mau bersuka cita karena kebaikan Tuhan itu pasti dirasakan oleh setiap kita. Dan mari kita mau membalas setiap kebaikan Tuhan itu dengan pujian kita, dengan sembah kita. Kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita mau puji Dia dan kita mau bersuka cita buat Dia. Haleluya.
kita sudah bersuka cita pada saat ini, dan kita mau lebih bersuka cita lagi. Mari kita mau berikan tepuk tangan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau merayakan kebaikan Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan dan berkemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Tuhan kita begitu baik, Dia begitu dahsyat dalam hidup kita. Amin. Dan kuasanya sangat besar. Kalau pada saat ini kita masih bernafas, kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, itu adalah anugerah yang luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa lagi, kita punya Tuhan.
meskipun semua meninggalkan kita, tapi Tuhan, Dia pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang setia, Dia sungguh Allah yang adil. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup
firman-Mu Tuhan, kami percaya tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang setia. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak setia. Tapi kami mau terus Tuhan, Engkau ajak. Dan kami juga ingin Tuhan terus menyenangkan hati Engkau. Biar puji dan sembah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar semakin hari semakin menjadi lebih baik di hadapan Engkau. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan bisa ada dalam hati kami. Dan hati kami adalah tanah yang baik, tanah yang subur, supaya benih firman-Mu itu Tuhan dapat tumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai beliau Tuhan menjadi alat yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah puji sembah kami dan kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa, tetap semangat Bapak Ibu, tetap bersuka cita, tetap bersuka cita. Saya terus berdoa supaya setiap firman Tuhan yang sudah saya persiapkan dari hari ke hari boleh membawa jemaat Tuhan di tempat ini mengalami pemulihan, ya, mengalami perubahan hidup. Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu sebenarnya membongkar atau mengoreksi hati kita yang terdalam. Dari itu saya terus berdoa supaya Bapak Ibu jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan di tempat ini, engkau mengalami pemulihan, hidupmu diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan dengan satu tema tentang hati. Ya, kita renungkan satu tema tentang bagaimana memperbaharui hati kita. Kita akan melihat dari perspektif penyembahan. Ya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu melihat beberapa teks singkat, tetapi ada 3 bagian teks. Kita lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang pertama coba kita lihat di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 5. Sekali lagi Keluaran pasal 20 ayat 3 dan ayat 5. Saya akan bacakan sementara Bapak Ibu simak ayat ini baik-baik. Ya, simak teks ini baik-baik Bapak Ibu. Saya bacakan dari ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Lalu kita lanjut ayat yang kelima. "Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Lalu sebentar kita akan melihat di dalam kitab Yosua. Yosua pasal 24 ayat 15 atau 14 dan 15. Sekali lagi kitab Yosua pasal 24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Langsung saja saya bacakan demikian firman Tuhan. "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan." Ayat yang ke-15. "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan." Ayat yang terakhir kita lihat dalam surat 1 Yohanes
pasal 5 ayat yang ke-21. Sekali lagi, surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-21. Karena ayat ini pendek, saya ingin kita membaca bersama-sama. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Baik, kita dapat ya, kita sudah dapat dan kita bacakan bersama-sama dengan hitungan saya yang ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Waspadalah terhadap segala berhala. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik dari ketiga kitab yang sudah kita baca. Ada banyak kata berhala atau penyembahan berhala di sana. Berarti pengertian saya begini, berhala atau penyembahan berhala sebenarnya masalah utama bangsa Israel, dan juga itu masalah utama kita sebagai orang Kristen hari ini. Alkitab berbicara dosa inilah sebagai masalah utama Israel. Oleh karena apa? Penyembahan berhala, sehingga bangsa Israel dihukum Tuhan. Ingat ini baik-baik, Bapak Ibu. Kalau kita melihat berhala, sekali lagi saya beritahu, bukan sebagai patung, bukan sebagai dewa, tetapi sebagai sesuatu atau seorang yang terpenting dan terutama dalam hidup kita. Itu benar. Dan kita harus mengakui, Bapak Ibu, bahwa hidup kita sebagai orang Kristen seringkali bergumul dengan berhala-berhala ini. Ada seorang penulis buku bernama Kyle Idleman. Dia berkata begini, Bapak Ibu, berhala-berhala itulah yang seringkali menjadi problem utama, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam dosa? Karena di balik dosa-dosa yang kita lakukan ada berhala-berhala yang kita agungkan. Ingat ini baik-baik, Bapak. Nah sekarang kalau kita kembali dalam Keluaran tadi, coba kita lihat Keluaran 20 ayat yang ketiga. Tadi perintah pertama dari ke-10 perintah adalah apa? Jangan ada padamu apa? Allah lain di hadapanku. Atau mungkin dengan kata lain, Bapak Ibu, jangan ada berhala selain aku, kata Tuhan. Lalu di dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Saya pernah dapatkan dari Oprah Winfrey. Dia adalah seorang yang anti dengan konsep Allah yang cemburu. Dia anti. Bagi Oprah Winfrey ini, Allah yang cemburu itu tidak masuk akal. Seolah-olah Allah itu kekanak-kanakan, seolah-olah Allah itu tidak dewasa. Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa perintah yang pertama dari ke-10 firman itu dimulai dengan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku? Coba perhatikan ini baik-baik. Di dalam Bapak Ibu, di dalam teks ini, kenapa jangan ada padamu ilah lain di hadapanku? Itu menjadi yang pertama dan utama. Bapak Ibu, yang pertama karena kita ini diciptakan menjadi makhluk penyembah. Ingat baik-baik. Sekali lagi saya ulang, kita ini diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi makhluk penyembah. Kita diciptakan untuk menghamba. Jadi sebenarnya kita ini memerlukan pusat. Perhatikan ini baik-baik. Kita ini memerlukan apa? Pusat. Filsuf Kristen Bapak Peter Griff pernah berkata begini, bahwa lawan dari teisme, ingat baik-baik, bukan ateis, bukan Bapak Ibu ya, tapi teisme. Teisme itu percaya, kepercayaan kepada Allah. Nah, lawan dari teisme itu adalah apa? Penyembahan berhala. Maksudnya apa? Kalau kita tidak menyembah Tuhan sungguh-sungguh,
kita menyembah yang lain. Itu sudah pasti. Kita pasti menyembah berhala yang lain kalau kita tidak menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Nah, berhala-berhala ini Bapak Ibu bisa apa saja di dalam pemikiran teologis. Ada dua jenis berhala yang paling jelas yang akan saya jelaskan. Berhala yang pertama adalah berhala yang superficial, diperlukan, seperti uang, seks, makanan, kemewahan, kekayaan, kedudukan, prestasi. Saya catat di sini banyak sekali kesuksesan, popularitas. Ini berhala-berhala yang diperlukan. Saya ambil contoh. Uang misalnya. Uang saja sebenarnya, ketika orang itu menjadikan uang yang terutama di dalam hidupnya, bukan uang yang dia sembah. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Bukan. Sekali lagi, bukan uang yang dia sembah, bukan. Bukan uang yang paling dia inginkan, karena uang ini memiliki nilai instrumen. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi, uang ini memiliki instrumental. Uang itu hanya alat. Gak ada orang yang puas tinggal di sebuah kamar atau rumah dengan uang 1 triliun cash, tapi uang itu tidak boleh dibelanjakan, tidak boleh dipakai untuk apapun. Gak ada gunanya, betul? Gak ada gunanya. Jadi sebenarnya sekali lagi saya jelaskan, uang itu hanyalah alat untuk mencapai sesuatu yang lain. Jadi berhalanya sebenarnya bukan uang, tapi apa yang mau kita dapatkan melalui uang. Nah, ini berhala. Para teolog Kristen mengamati Bapak Ibu, sebenarnya ada 4 berhala utama. Pertama adalah power, kuasa. Dan ini juga yang dipakai iblis waktu apa? Menggoda Tuhan Yesus. Orang cenderung ingin punya kuasa, apalagi kalau sudah kaya. Kekayaan itu dipakai untuk apa? Untuk berkuasa. Kedua apa? Approval, pengakuan dari orang lain. Senangnya dipuji, diakui kesuksesannya oleh orang lain, ya Bapak Ibu. Nah, approval ini juga berhala yang utama. Yang ketiga adalah apa? Kenyamanan, comfort, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebuah kenyamanan. Yang keempat adalah apa? Kontrol. Bapak Ibu, kenyamanan itu terkait dengan kenikmatan. Kontrol itu bicara kepastian. Kita tidak enak ada yang tidak pasti dan tidak terkendali dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi uang itu sebenarnya bisa menyediakan 4 ini. Uang ini bisa memberikan kita kuasa dalam konteks tertentu. Orang yang kaya lah yang punya kuasa. Dalam konteks yang lain Bapak Ibu, uang bisa memberikan kepada kita pengakuan. Ya, disukai orang, dipuji orang. Makanya saya berkata begini Bapak Ibu, kadang-kadang ini aneh. Kalau sampai orang kaya akhirnya senang dengan kita, percayalah, mereka sebenarnya bukan senang kepada pribadi saya, tapi mereka itu senang kepada kekayaan saya. Betul Bapak Ibu ya? Aneh. Bukan mereka senang kepada pribadinya, tapi apa di balik saya itu Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, orang sekarang ini paling senang apa? Dipuji, disukai orang, dikagumi orang. Hei, kamu sukses banget. Yang ketiga adalah apa Bapak Ibu? Kenyamanan. Rumah mewah, mobil mewah, semuanya nyaman hidupnya. Nah, uang ini memberikan kenyamanan. Yang keempat Bapak Ibu, kontrol. Kalau kita tidak punya uang, kita banyak bersandar sama Tuhan, doa terus ya. Tapi kalau sudah banyak tabungannya, ya, sudah banyak depositonya, sudah tidak ada lagi pergumulan, lalu untuk apa cari Tuhan? Banyak orang mengira orang yang cari Tuhan itu adalah orang yang butuh, membutuhkan sesuatu. Tapi kalau sudah punya sesuatu, untuk apa cari Tuhan? Bukannya Tuhan itu untuk yang punya pergumulan, bukannya Tuhan itu untuk yang punya masalah. Kalau yang tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, untuk apa cari Tuhan? Makanya bisa enak-enak saja ke gereja dan lain sebagainya. Coba kita lihat Injil Lukas. Coba buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21.
Perhatikan di sini, perumpamaan ada seorang kaya. Kita lihat Bapak Ibu ya, ayat yang ke-16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Coba perhatikan baik-baik. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya sebagai gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Maksudnya apa? 7 keturunan tidak akan habis. Ya, terus beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan apa? Diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Lanjut 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak apa? Kaya di hadapan Allah. Ini ciri-cirinya orang yang fokusnya ke hal-hal materi saja. Ini ciri-ciri orang yang sudah tidak ada pergumulan lagi dalam hidupnya. Mereka sudah berkecukupan. Mereka sudah tidak ada lagi masalah keuangan. Bahkan sudah terlalu banyak tabungannya. Sampai firman Tuhan dikatakan apa? Merombak. Maksudnya apa? Gudang duitnya ini diperbesar lagi. Untuk apa? Menimbun kekayaan. Tapi perhatikan ayat 15 terakhir, bagian terakhir. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ingat baik-baik. Kita sebagai orang percaya harus memperhatikan serius antara keduniawianmu dengan kerohanianmu. Hati-hati. Kita harus serius, Bapak. Karena sekali lagi, yang Allah berkenan, kita juga harus kaya di hadapan Allah. Rohanimu harus kaya. Perhatikan ayat yang ke-15 mengatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada apa? Kekayaan itu. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu boleh kaya? Boleh. Bahkan kaya raya sekalipun tidak masalah. Tapi ingat, fokuskan sandaran kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, bukan kepada kekayaan. Dan kita melihat Bapak Ibu, berhala-berhala inilah sebenarnya yang menjadi satu pergumulan batin kita. Kita bergumul dengan berhala-berhala lain. Ingat, tadi saya sudah katakan bahwa kita ini memang diciptakan untuk apa? Menyembah. Kita diciptakan untuk menghamba. Kita adalah makhluk-makhluk penyembah. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita pasti menyembah setan. Pasti. Tadi saya sudah katakan di pagi hari, tidak ada kekuatan di dalam dunia ini. Tidak ada. Di dalam supranatural, di dalam roh tidak ada 3 kekuatan, hanya 2 kekuatan, Tuhan dan setan. Tidak ada, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Cuma 2 kekuatan ini, Tuhan dan setan. Nah sekarang kita lihat yang kedua, Bapak Ibu. Mengapa jangan ada ilah lain? Martin Luther berkata begini, Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa melanggar 9 perintah lainnya sebelum melanggar perintah yang pertama. Jadi yang pertama itu apa? Berhala, power, punya kuasa. Karena uang ada, maka lahirlah berhala. Yang kedua, apa itu Bapak Ibu? Kenyamanan. Orang kalau sudah nyaman, cari uang gampang, pendapatannya besar, pemasukannya besar, percayalah Bapak,
orang ini gampang sekali berzina, berbuat semaunya, menjauhi Tuhan, susah mengampuni, susah memaafkan. Karena apa? Kenyamanan. Dia sudah nyaman, tidak butuh lagi siapapun yang ada di dalam hidupnya. Tidak ada. Bahkan John Calvin pernah berkata begini, Bapak Ibu, hati manusia itu adalah pabriknya berhala-berhala. Hati manusia ini pabriknya memproduksi berhala-berhala. Bapak Ibu kasih Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita menjadi jelas mengapa Tuhan memberikan perintah yang pertama, jangan ada padamu ilah lain. Lalu ditutup di dalam surat 1 Yohanes tadi 5 ayat 21. Coba kita lihat. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Coba Bapak Ibu kasih Tuhan. Waspadalah terhadap apa? Segala berhala. Dalam bahasa lain mengatakan, jauhkanlah dirimu dari segala berhala. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengatakan, Tuhan tidak ingin ada berhala di dalam hidup kita. Bahkan Dia mengatakan Dia Allah yang cemburu. Nah, Allah yang cemburu itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Perhatikan ini baik-baik. Apa Allah yang cemburu itu? Allah yang cemburu itu begini, keilahiannya itu tidak ada duanya. Betul? Tidak ada duanya. Keilahian Allah itu satu-satunya, tidak ada duanya. Jadi ada hubungan eksklusif antara kita dengan Allah. Tapi saya katakan inti itu apa? Hubungan eksklusif, tersembunyi dan rahasia. Itu inti. Makanya firman Tuhan tadi katakan apa? Jangan ada ilah yang lain. Bahkan saya pernah katakan, kalau kita berani berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Awas. Dia tahu perkataan kita. Dia tahu gerak-gerikmu dikontrol oleh Tuhan. Dia tahu dengan jelas. Hati-hati. Jangan-jangan waktu engkau mendapatkan masalah, menyusup Allah yang lain. Perhatikan, kalau sampai ini terjadi, Allah tidak segan-segan menghajar kita. Karena memang Dia sendiri yang berkata. Sebab Dia Allah yang cemburu. Cemburu ilahi. Hubungan kita dengan Allah itu eksklusif. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena ketika kita menjadi umat Allah, kita menjadi anak Allah, Dia menjadi Bapa kita, kita menjadi umatnya, Dia menjadi Allah kita. Kita harus ada hubungan. Hubungan kita itu seperti hubungan pernikahan. Ingat ini baik-baik. Seperti hubungan suami istri, eksklusif. Dia berharap Dia menjadi kepuasan dan sumber kebahagiaan dari kita. Itu harapan Tuhan. Jadi kita diharapkan memiliki sumber kepuasan, sumber kebahagiaan di dalam Kristus, bukan di tempat-tempat lain atau berhala yang lain. Bukan. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah perjanjian, Allah yang concern dengan janjinya, dan Dia ingin menjadi yang pertama dan cuma satu-satunya Dia dengan kita. Makanya seringkali saya katakan Bapak Ibu, Dia ingin supaya yang kita punya hanyalah Kristus, tidak ada yang lain. Karena sebenarnya kau punya Kristus, itu berarti kau punya segala-galanya. Apa yang kurang? Coba Bapak Ibu, saking kita aja gak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh gak pernah. Gampang curiga, tadi kan saya katakan, orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kedagingannya kuat. Kalau sudah kedagingannya kuat, oh sudah, dikit-dikit curiga, dikit-dikit fitnah, dikit-dikit perselisihan, percekcokan. Ya itulah ciri-cirinya apa? Daging. Makanya Dia minta waktu kita berani menomorsatukan Tuhan dari segala-galanya. Percayalah Bapak Ibu, engkau sudah memiliki segala-galanya. Cukup engkau punya satu Tuhan, segala-galanya menjadi milik kita. Itu Allah yang hebat. Dia bukan ingin cuma menjadi yang pertama. Oh, yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pelayanan, yang ketiga studi. Tidak ada Bapak Ibu kasih Tuhan. Waktu kita menempatkan Tuhan yang paling utama, harusnya Dia harus menjadi konsep hierarki, konsep yang benar pusat dari segala-galanya. Saya kan pernah bilang,
Jatuhnya aku selalu begini, mau apa? Saya tanya. Istri sehat, panjang umur, bukan harus dia jaga, saya jaga kesehatannya, saya beri susu, saya beri vitamin. Tidak, kalau menurut saya, kalau tidak salah, kalau sampai salah jangan diikuti saya. Tapi kalau benar, saya selalu begini, punya prinsip. Kalau saya ingin istri sehat, saya ingin istri panjang umur, saya harus melekat dengan Tuhan. Karena dia yang memegang umur istri saya. Dia bahkan memberikan kesehatan. Dia bahkan memberikan kesembuhan. Saya pegang cuma satu ayat, Yeremia 33 ayat 4. Coba. Ini ayat kesenangan saya, ini ayat favorit saya. Tidak ada yang lain. Coba perhatikan baik-baik. Coba, ya. Ya, perhatikan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Coba. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka apa? Kesehatan. Loh, siapa yang mendatangkan? Tuhan. Dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan. Loh, kita hidup ini Bapak Ibu, sorry, bagi saya cuma 4. Ini aja. Sehat, sembuh, sejahtera, keamanan yang berlimpah-limpah. Betul? Gak ada yang lain. Hanya 4 ini. Kata kalau Bapak Ibu tambahin lagi, kaya berlimpah-limpah saya tahu. Tapi bagi saya cukup ini. Sehat, sembuh, sejahtera, keamanan yang berlimpah-limpah. Coba Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti konsep ini, maka semuanya itu kita harus lari kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Gak ada yang lain. Mau sembuh Tuhan, mau sehat Tuhan, mau umur panjang Tuhan, mau sejahtera Tuhan, mau bahagia Tuhan, mau kasih Tuhan, mau keamanan berlimpah-limpah Tuhan. Makanya saya selalu begini, biar Tuhan yang menjatuhkan, biar Tuhan yang memberikan, tapi kita tetap fokus kristosentris, berpusat kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Justru ini konsep yang benar. Tuhan menjadi pusat segala-galanya. Dia adalah sentral hidup kita, pusat hidup kita, pusat pelayanan, pusat keluarga, pusat pekerjaan, pusat studi. Bahkan yang kita jalankan itu harus berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita harus mendengarkan suara Tuhan. Semua aspek dalam hidup kita harus dia, dan dia. Makanya benar firman Tuhan dikatakan apa dalam Roma 11:36? Segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang pertama-tama waktu engkau berdoa, apakah doamu itu menyenangkan hati Tuhan? Ini yang pertama. Bukan mendaftarkan keinginan-keinginan kita. Hati-hati. Makanya minggu depan saya mengajar tentang doa dan puasa yang benar. Apa hasil dari doa? Apa hasil dari puasa? Tadi waktu selesai ibadah, ada salah satu pemuda yang sering kali komunikasi dengan saya. Dia selalu aktif dengan kami. Kami sempat singkat sedikit. Dia berkata, benar kalau begitu. Hanya cuma satu saya singkat. Oh benar sekali. Luar biasa, dampaknya itu besar. Jangan main-main. Makanya saya mau berkata begini, Bapak Ibu, kalau orang Kristen sudah dewasa rohani, percaya, keperluan, kebutuhan pasti Tuhan cukupkan. Tidak perlu kita meminta moyong-moyong, tidak perlu. Justru hal-hal itu tidak penting. Yang paling penting bagaimana doa kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu doa yang paling efektif. Coba Bapak Ibu buka di dalam Injil Matius 6 ayat 24. Hati-hati. Tuhan mau pilih salah satu. Jangan ada dua. Nggak bisa. Coba Bapak Ibu lihat ya. Injil Matius 6 ayat 24. Firman Tuhan mengatakan, tak seorang pun dapat apa? Mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kami tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Artinya apa? Kita tidak bisa mengabdi, mencintai, menyembah Tuhan sekaligus menyembah uang. Nggak bisa. Ada orang bertanya sama saya, wah repot Pak, kalau menyembah Tuhan nggak ada mammonnya, mati kita kelaparan. Saya pikir ini dari pengajaran yang mana?
Justru Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berarti percayalah, kalau engkau mengabdi kepada Allah sungguh-sungguh, hidupmu mendedikasikan kepada Tuhan sungguh-sungguh, berkat itu Tuhan perintahkan. Bukan kita yang kejar, tapi Tuhan perintahkan berkat. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Mazmur 133 ayat 3. Coba perhatikan baik-baik. Kitab Mazmur 133 ayat 3. Coba, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan apa? Tuhan apa? Memerintahkan berkat, bukan sekali, tapi kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, ini dahsyat. Tuhan perintahkan, gak usah kita kejar. Ada saja cara-cara. Asalkan ini syarat, engkau berani mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang hidup. Gak ada supervisi lain, gak ada. Orang yang hidupnya tidak tenang, sekarang saya mengatakan, orang kalau gelisah terus biasanya karena ada berhala-berhala dalam hidupnya. Setahu saya begitu Bapak. Yang membuat dia tidak bisa fokus kepada Tuhan. Karena apa? Ada berhala lain. Ini yang membuat kita bingung. Ini kadang membuat kita gelisah. Karena apa? Tidak berani mengambil keputusan antara Tuhan atau Mammon. Makanya hatinya selalu gelisah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti hal ini, maka sekarang kita dibawa kepada pemikiran dari Yosua. Yosua ini memimpin bangsa Israel. Yosua ini berhasil membawa bangsa Israel mendiami negeri Kanaan. Luar biasa. Lalu ketika Yosua sudah tua, sudah sepuh, Yosua kembali menantang umat Israel. Coba perhatikan Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Coba kita lihat Bapak Ibu. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu datang hari ini beribadah, benarkah tulus, ikhlas dan setia? Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu dikasih. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Perhatikan ini baik-baik. Perintah Yosua dahsyat sekali. Dia katakan, sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyang telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada siapa? Tuhan. Ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Allah, ini yang saya takut. Ada banyak orang memang katanya bukan tidak baik sih, tidak. Maksudnya gini, oh masih ada keperluan yang lain. Nah ini maksud saya. Bukan enggak, saya percaya Bapak Ibu tidak mungkin berani bilang ini, aku anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan. Oh nggak mungkin, nggak bakalan. Tidak ada satu orang pun yang berani melawan atau menjadi musuh Tuhan. Tapi yang saya khawatirkan apa? Oh ini ada yang lebih penting. Ibadah kan masih ada lagi minggu depan. Makanya kitab Yosua berkata apa? Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah kepada sungai apa di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ini dahsyat. Ada banyak berhala-berhala selain Tuhan. Ada banyak berhala-berhala lain di sekitar bangsa Israel. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa melihat ayat ini, ada 3 jenis berhala. Saya akan sampaikan, perhatikan ini baik-baik. Berhala selain Tuhan. Yang pertama, Allah nenek moyangmu yang kau sembah di seberang sungai Efrat. Bapak Ibu, Allah nenek moyang itu, atau Allah nenek moyang bangsa Israel itu mewakili apa yang disembah oleh orang tua dan nenek moyang kita. Bapak Ibu, nenek moyang bangsa Israel itu adalah siapa? Abraham. Nah Yosua menentang, kamu sekarang mau menyembah Tuhan atau mau menyembah atau mengikuti Allah nenek moyang? Perhatikan ini baik-baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, Allah nenek moyang sendiri pada sore hari ini, perhatikan Bapak Ibu, itu kadang-kadang mewakili ilah.
atau berhala yang disembah oleh orang tua nenek moyang kita. Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini. Kita sering dengar orang tua atau orang tua dulu kita, ya, orang tua kita dulu itu pekerja keras. Mungkin orang tua kita dulunya itu orang miskin, jadi dia bekerja keras, dia banting tulang, lalu kemudian dia sukses. Kata orang dulu, kalau kita sukses, kita boleh disebut jadi orang. Seolah-olah kalau ini orang miskin belum jadi orang. Itu kata orang dulu, Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu sering kali dengar, wah sukses ya, wah kamu sudah jadi orang ya. Saya bingung kadang. Memang kalau nggak sukses dia jadi apa? Kelinci apa? Kan nggak mungkin. Aneh ya, orang zaman dulu tuh aneh. Pokoknya kalau sukses disebut jadi orang, kalau miskin belum jadi orang. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Setelah jadi orang sukses, kaya, apa cita-citanya? Dia juga ingin anaknya jadi sukses. Benar? Pasti. Itu sudah ciri-ciri orang tua. Dia ingin supaya juga anaknya jadi kaya. Kriteria orang tua dulu itu sangat berpotensi untuk anaknya menjadi sama dengan apa yang orang tua lakukan. Jadi kalau berhala nenek moyang kita, berhala orang tua kita adalah uang, sangat mungkin anak pun terbawa dalam kondisi seperti itu. Itu pasti. Biasanya apa yang diutamakan oleh orang tua kita secara tidak sadar, Bapak, kita juga sering terbawa dan menjadi bagian yang diutamakan orang tua di dalam hidup kita. Masuk, entah bagaimana, saya tidak ngerti, Bapak. Itulah yang dikatakan firman Tuhan, Allah nenek moyang kita, yaitu apa? Bekerja keras supaya jadi orang sukses dan kaya. Lalu yang kedua, perhatikan baik-baik, Bapak. Seperti orang-orang Israel, bangsa Israel ini pernah diperbudak di mana? Di Mesir. Lama sekali, Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu. Ia mengikuti apa? Pengaruh penyembahan dewa dari Mesir, Allah Mesir. Nah, Allah Mesir itu sebenarnya, Bapak Ibu, mewakili apa yang kita sembah di masa lalu sebelum kita bertobat sungguh-sungguh dan menjadi pengikut Kristus. Bapak Ibu, perhatikan begini, walaupun kita hidup sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah diampuni, status kita sudah berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, tapi tetap di dalam perjalanan iman kita ini, tampaknya sekali lagi kita masih sering bergumul, betul ya? Mengikuti apa? Mengikuti cara-cara orang tua kita di masa lalu. Nah, pola ini yang harus kita perjuangkan untuk apa? Diperbaharui. Makanya saya bersyukur sama Tuhan, sungguh. Saya bersyukur punya orang tua, hamba Tuhan. Saya bersyukur sekali. Sehingga jujur, Bapak Ibu, andaikan saya mengikuti jejak beliau, itu sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, tidak perlu lagi saya harus berubah, tidak perlu lagi harus saya berbaharui, tidak perlu. Karena saya bersyukur saya punya orang tua hamba Tuhan, sehingga saya mengikuti jejak beliau. Dan jejak beliau saya yakin dan percaya itu sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Bapak Gembala senior itu telah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Dan saya boleh katakan mewakili dari beliau, almarhum papi yang saya cintai. Cuma luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan dari orang tua di masa lalu, itu bisa mempengaruhi hati dan pikiran kita di masa kini. Maka dari itu tinggalkan masa lalu kita yang salah. Setelah kita mendengar, mengerti kebenaran firman Tuhan, ayo berjuanglah untuk apa? Meninggalkan prinsip-prinsip orang tua yang lalu. Dari masa lalu tinggalkan. Melangkah hari ini seluruh kebenaran firman Tuhan. Yang setuju dan saya katakan amin. Ini yang benar. Bapak Ibu, kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Dan hari ini saya berdoa supaya Tuhan menyelidiki hati kita. Untuk apa? Membongkar berhala-berhala dalam hati kita, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dengan jelas, sungguh-sungguh bahwa Engkau mau berubah dan diperbaharui oleh Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu kasih tahu. Coba kita lihat sekarang yang ketiga. Allah yang ketiga adalah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami, Bapak Ibu. Tadi Yosua berkata kepada bangsa Israel, pilihlah hari ini siapa yang akan kamu sembah. Apakah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami? Nah, orang Israel pada zaman Yosua, Bapak Ibu, dia tinggal di Kanaan yang didiami oleh orang Amori. Orang Amori ini adalah orang yang berada di
di sekitar bangsa Israel. Mereka memiliki apa? Dewa-dewa mereka sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi berhala dalam hidup kita sebagai orang Kristen sebenarnya, kita bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan berhala itu cukup sering kita dapatkan. Kalau bukan berhala nenek moyang kita, orang tua kita, atau berhala masa lalu kita, itulah berhala yang sedang disembah oleh orang-orang di sekitar kita. Apalagi sekarang banyak disembah yang diagungkan menjadi yang terpenting dan terutama dalam hidup kita, bukan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah dapatkan salah satu anak Tuhan minta saya untuk doakan di rumahnya. Ini anak Tuhan. Sampai di rumahnya saya kaget. Ternyata rumahnya itu ada seperti sembahyangan gitu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Banyak sekali sembahyangan patung, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lalu saya tanya, siapa yang berdoa di sini? Dia jawab, papanya. Bapak Ibu, kita secara tidak sadar pasti ikut turut memberhalakan hal-hal yang sama. Karena apa? Karena kita berada dalam satu atmosfer. Benar? Ya, dalam satu atmosfer di mana kita dikelilingi oleh berhala-berhala, patung, kagetnya. Sungguh saya kaget, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Akhirnya sempat saya nasihatin sedikit, tapi tidak apa-apa. Oke, saya tidak lanjutkan kesaksian itu. Hanya yang penting Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu, bahkan ada satu ayat yang sangat ekstrim sekali. Firman Tuhan berkata, berhala-berhala lagi, bukan berhala-berhala lagi, tapi ada satu di dalam dunia ini. Coba kita lihat 1 Yohanes, coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 sampai 17. Ya, ini penting, perhatikan baik-baik. 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lalu di pasal yang kelima ayat 21 berkata apa? Anak-anakku, waspadalah terhadap apa? Terhadap apa, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Segala berhala. Ini ada kaitannya berhala-berhala yang sering kali kita sembah. Ada berhala-berhala yang memuaskan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Makanya tadi saya sudah khotbah tentang kedagingan. Hati-hati, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kedagingan kita itu bisa prestasi kita, bisa gaji kita yang sangat tinggi. Itu bisa membawa kemewahan kita, kenyamanan kita. Bahkan apapun juga, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu adalah hal duniawi, dan apa yang di dalamnya dapat menjadi berhala bagi kita. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Kita menyembah apa yang kita kasih. Jika kita mengasihi Tuhan, kita menyembah Allah. Jika kita mengasihi dunia, kita menyembah dunia. Dan yang lain. Hanya dua, Tuhan dan dunia. Itu aja. Dunia milik setan. Itu aja. Tidak ada kekuatan lain. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sampai di sini kita harus mengklarifikasi sesuatu yang sangat penting. Sangat penting sekali. Waktu kita berbicara tentang uang, prestasi, kekayaan, kedudukan, pelayanan, popularitas, kalau itu ada pada kita, berarti itu berkat Tuhan dalam porsi yang kurang tepat. Perhatikan ini baik-baik. Saya menggarisbawahi, kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, percaya, waktu engkau mengasihi dan mencintai Tuhan, yang menarik kita, yang mengikat kita adalah apa? Sesuatu yang keinginan keras untuk apa? Selalu dekat dengan dia. Ini nggak tahu. Selalu ini yang ada. Kalau Bapak Ibu punya porsi yang tepat, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, selalu dia itu narik kita untuk apa? Dekat dengan dia. Selalu, nggak mengerti. Memang itu kodrat ilahi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita berubah. Kita harus sadari saat ini apa yang menjadi fokus kita. Kalau fokus kita bukan yang tepat,
bukan kepada sasaran tindakan. Alihkan fokus kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena Dia pemilik segalanya. Tapi berbahaya kalau hari ini kita diamkan. Itu akan menjadi apa? Berhala dalam fokus kita, dan kita akan terus mengalir dalam hidup terus. Makanya tadi saya katakan, kalau kedagingan kita diamkan, itu sudah mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, percayalah, dan ada firman yang benar, selalu bertentangan. Makanya hati-hati, ketika kita menyembah berhala selain Tuhan, padahal kita diciptakan untuk menyembah Tuhan, tapi mungkin kita tidak tahu, apakah mungkin dengan pergumulan masalah, beban berat, akhirnya mengalihkan fokus kita bukan kepada Tuhan, kita menyembah kepada berhala-berhala lain. Percaya, hidup kita tidak akan bisa tenang. Pasti. Karena apa? Berhala-berhala itu akan terus mengejar kita dari pikiran dan hati kita. Itu sudah jelas. Hidup kita tidak akan bisa tenang, percayalah Bapak Ibu. Karena memang kita diciptakan untuk mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Adakah kepuasan selain Tuhan? Halo, adakah kepuasan selain Tuhan? Tidak. Kita memang diciptakan untuk berpuas diri selalu kepada Tuhan. Kepuasan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan, Sang Pengantin. Kita ini adalah pengantin Kristus. Kristus ini adalah mempelai laki-laki, kita pengantinnya. Kita harus memiliki ikatan dengan Dia, ikatan batin, ikatan perjanjian, dan kita diajar bahwa kebahagiaan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang lain. Saya kecam keras kalau ada yang lain hebat, karena di luar Tuhan tidak ada kebahagiaan. Akhirnya membawa anak istri saya semakin melekat begitu, semakin mendekat begitu. Selalu orientasinya berubah sekarang hanya untuk apa? Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, Injil justru mengajarkan kepada kita untuk merenungkan kembali, supaya kita mengalihkan fokus bukan kepada berhala-berhala atau seorang yang menjadi terutama selain Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Injil selalu mengajar kita untuk menaruh hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Dia yang mengemudikan hidupmu. Sehingga percayalah, kalau Dia mengemudikan hidup kita, Dia akan tuntut kita endingnya, kita sampai dengan selamat, dengan tujuan yang tepat dan benar. Makanya tadi saya sudah katakan, hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh. Tuhan Yesus mengalami penderitaan, mati di kayu salib. Masa kita harus menjadi milik Tuhan, selalu ingin apa? Kenyamanan sebagai tujuan hidup kita. Itu salah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berharga bukan karena kita punya kuasa. Yang setuju dengan saya katakan, kita berharga bukan karena kita bisa mengontrol, punya kenyamanan, pengakuan dari orang lain. Kita berharga karena kita adalah milik Allah yang sudah ditebus. Itu kita berharga. Kita tidak berharga karena kita hebat. Kita tidak berharga karena kita tampan, kita luar biasa, kita. Tapi di dalam diri kita semua ada darah Kristus. Ada darah Kristus. Jadi biar bagaimanapun darah Kristus ini mengingatkan kepada Allah kita bahwa kita umat tebusan. Ini yang membuat Kristus tidak bisa pernah melupakan kita. Maka dari itu, sore hari ini Pak, jauhkan Allah-Allah lain, berhala-berhala lain. Apa yang menjadi prioritas? Uang, segala-galanya. Bukan dalam arti Bapak Ibu tidak boleh cari uang, silakan. Saya dukung penuh, saya setut dalam doa. Tapi ingat baik-baik, jangan uang menjadi sandaran kita. Biarlah Kristus Yesus Tuhan menjadi sandaran kita. Luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayo pada sore hari ini, sekali lagi jauhkan Allah lain atau berhala-berhala dalam hidup kita. Coba perhatikan Yosua tadi katakan, kami akan beribadah kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Yang terlebih dahulu adalah mengasihi Dia dan menyembah Dia. Jangan ada yang lain. Mari saya pemain musik maju ke depan. Saya rindu semua jemaat Tuhan di tempat ini. Kau dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu diubahkan oleh Tuhan. Alihkan
fokus kita hanya kepada Tuhan. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Yesus Kristus yang kita sembah. Dia hidup, Dia nyata, Dia ada. Bahkan Dia memberikan statement, aku akan memberi kepada apa yang tidak kamu lihat, apa yang tidak kamu dengar, apa yang tidak timbul di dalam hati. Tuhan sediakan di sana. Bukankah dengan hal ini Bapak Ibu boleh mengatakan dalam bibir lidah kita bahwa Tuhan yang kita sembah?